Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai kasus tewasnya Brigadir Joshua, yang mana kalau kita lihat perkembangan hari ini, teman-teman, bahwa para tersangka ini akan menjalani proses yaitu rekonstruksi, teman-teman, yang rencananya besok akan dilakukan dengan menghadirkan para tersangka, yaitu Ferdy Sambo, kemudian Baradae, kemudian RR, kemudian KM, dan juga Putri Chandrawati. Ada 5 orang tersangka yang akan menjalani rekonstruksi di rumah Duren 3, perumahan dari Irjen Ferdy Sambo. Kalau kemarin kan masih Irjen Ferdy Sambo, tapi sekarang kayaknya mau hilang itu karena sudah di PT-DH oleh pihak Komisi Etik kemarin, teman-teman, pemecatan terhadap Ferdy Sambo karena melanggar kode etik di kepolisian. Nah, teman-teman, terkait rekonstruksi ini ada pernyataan yang disampaikan oleh Komnas HAM terkait kasus pelecehan seksual yang ada di Duren 3. Kemarin kan laporan Ibu PC bahwa ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Tetapi dalam prakteknya hal itu tidak terbukti. Dan bahkan pihak kepolisian sudah melakukan gelar perkara dan tidak ditemukan terkait peristiwa pidana mengenai pelecehan seksual. Namun yang paling mengejutkan, teman-teman, ada pernyataan dari Komnas HAM setelah memeriksa dari Ibu PC. Ternyata Ibu PC itu mengaku disuruh oleh Ferdy Sambo untuk membuat rekayasa terkait pelecehan seksual. Yang katanya, teman-teman, pelecehan seksual itu ternyata tidak di Duren 3 tetapi di Magelang. Nah, ini pernyataan dari Ibu PC. Tetapi publik ini menjadi tidak begitu percaya, teman-teman, karena awalnya Ibu PC melaporkan kasus pelecehan itu di Duren 3, di rumah dinas Ferdy Sambo. Tetapi setelah itu terbongkar, maka Ibu PC membuat alasan lagi, katanya pelecehan itu di Magelang. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita, teman-teman, dari CNN Nasional. Putri Chandrawati akui diperintah Sambo sebut pelecehan di Duren 3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengungkapkan Putri Chandrawati diperintahkan suaminya ex-Kadif Propam Polri Ferdy Sambo untuk mengaku dilecehkan di Duren 3, Jakarta Selatan, bukan di Magelang. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan pengakuan itu didapat pihaknya saat memeriksa Putri Chandrawati. Karena dia bilang sebetulnya yang terjadi itu di Magelang. Saya disuruh untuk mengakui kejadian itu terjadi di Duren 3. Kata Taufan mengulang pengakuan Putri saat ditemui wartawan di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin 29 Agustus 2022. Meski demikian, Taufan menganggap pernyataan Putri itu masih harus diuji dengan keterangan dan bukti lain. Pasalnya, dari beberapa pemeriksaan, sejumlah pihak kerap berubah-ubah saat dimintai pengakuan oleh Komnas HAM. Jadi Komnas HAM ini tidak begitu percaya terkait apa yang disampaikan oleh Putri Chandrawati. Karena apa? Karena pernyataannya itu sering berubah-ubah. Yang katanya kemarin itu ada pelecehan di Duren 3. Ternyata setelah diselidiki oleh pihak kepolisian ternyata tidak ada peristiwa pelecehan. Nah, ini kan apa yang disampaikan oleh Ibu PC ini kan bagian dari kebohongan publik, teman-teman. Karena publik ini sedang memperhatikan kejadian terkait tewasnya Brigadir Joshua. Jadi ini adalah bentuk pengawalan yang dilakukan oleh para netizen terkait peristiwa yang terjadi di Duren 3, teman-teman. Ternyata tidak ada peristiwa pelecehan. Namun demikian, teman-teman, Ibu PC ini masih bersikukuh katanya dia adalah korban pelecehan seksual. Makanya ini terus digali, teman-teman, keterangan dari Ibu PC.
Telah membuat kebohongan banyak pihak, tapi ternyata orang yang bersangkutan saja Putri mengatakan, saya cuman disuruh mengakui saja di Duren 3. Sebetulnya peristiwanya di Magelang. Nanti jangan-jangan dikejar lagi, beda lagi kan gitu, kata dia. Taufan menilai hal itu harus juga menjadi tugas penyidik di Polri untuk membuktikan pengakuan Putri. Sebab menurut Taufan, pembuktian tidak bisa hanya bersandar pada keterangan-keterangan lain, tetapi juga bukti-bukti yang ada. Makanya saya kira tugas penyidik saat ini mendalami dan mencari bukti-bukti lain keterangan. Kalau itu tidak bisa, maka saya kira tidak menjadi penting lagi itu, ucapnya. Yang penting adalah membuktikan hubungan antara satu peristiwa di mana Ferdy Sambo memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mengeksekusi saudara Yosua, Brigadir J, imbuhnya. Diketahui pada laporan awal, kasus ini Putri disebut dilecehkan oleh Brigadir J. Peristiwa itu juga disebut sebagai pemicu penembakan terhadap Brigadir J yang dilakukan Barada E. Keterangan itu seperti yang diskenariokan oleh Ferdy Sambo. Namun terbaru, laporan terkait dugaan pelecehan itu telah dihentikan penyidikannya oleh Polri. Putri saat ini juga telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Itu teman-teman terkait Ibu Putri Chandrawati, di mana dalam laporan awal bahwa dia itu dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Namun setelah diperiksa, diselidiki, diwawancarai oleh Komnas HAM, katanya teman-teman dia hanya disuruh mengikuti perintah dari Ferdy Sambo, yang ternyata tidak ada peristiwa pelecehan di Duren 3. Ini sudah clear teman-teman, sudah jelas yang disampaikan oleh Ibu PC. Ibu PC hanya menuruti perintah dari Ferdy Sambo yang katanya ada pelecehan di Duren 3 Jakarta. Namun belakangan ini berubah teman-teman keterangan dari Ibu PC. Katanya pelecehan itu terjadi di Magelang. Nah ini teman-teman yang menjadi repot bagi penyidik Polri. Kalau mengikuti skenario yang dibuat Ferdy Sambo dan PC. Karena PC ini kan masuk skenario juga teman-teman. Nah kalau dia mau jujur, sebenarnya masalah ini cepat selesai. Jadi apakah ada pelecehan seksual atau tidak? Sementara peristiwa di Duren 3 itu tidak terjadi pelecehan. Dan saya pernah mendengar beberapa keterangan dari pihak yang kompeten dalam hal pelecehan. Katanya pelecehan itu terjadi karena ada dua sebab teman-teman. Sebab ada pelaku dan sebab ada korban. Dan dari semua itu yang bisa membuktikan juga ada dua teman-teman. Ada saksi dan ada relasi kuasa. Dan relasi kuasa tentu saja orang yang berkuasa. Sementara Brigadir Joshua itu kan tidak berkuasa dalam hal ini karena di kepolisian dia itu tingkatnya rendah kalau dibanding dengan Ferdy Sambo atau istri dari Ferdy Sambo. Karena istri Bayangkari dengan suaminya yang berpangkat Irjen teman-teman, ini posisinya akan di atas. Artinya apa? Bahwa orang yang posisi di atas itu yang lebih punya kuasa daripada orang yang di bawah. Apalagi teman-teman Brigadir J itu tugasnya adalah sebagai ajudan. Ajudan itu adalah memberikan keamanan kepada tuannya. Dalam hal ini Irjen Ferdy Sambo dan keluarganya. Itu tugas dari ajudan. Lalu bagaimana kok bisa terjadi ajudan ini melecehkan kepada bosnya, kepada tuannya? Ini teman-teman yang menjadi tanda tanya banyak orang. Banyak publik yang mengatakan itu tidak mungkin dilakukan oleh Brigadir Joshua. Kenapa? Brigadir Joshua itu sebagai ajudan, kemudian relasi kuasanya itu lebih rendah. Dia tidak banyak punya kuasa dalam hal ini, kecuali dia hanya bilang siap mendan, siap komandan. Nah, bagaimana orang yang tingkatnya di bawah mau melecehkan orang yang punya kuasa? Ini sesuatu yang kemungkinan kecil sekali teman-teman kalau melakukan pelecehan. Apalagi pihak keluarga Ferdy Sambo ini baik kepada Brigadir Joshua. Jadi kalau kita hubung-hubungkan teman-teman, ini menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Sebagaimana kita berpikir, apakah
Brigadir J itu melecehkan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Banyak publik yang mengatakan itu tidak mungkin dilakukan. Karena sebagai ajudan tentu dia akan melakukan sesuatu atas perintah teman-teman. Dan menurut saya teman-teman, ini ada sesuatu yang lain yang lebih besar, sesuatu yang ditutupi sehingga melakukan tindakan pembunuhan kepada Brigadir Joshua. Itu kalau menurut pendapat saya ada sesuatu yang lain yang ini mesti dibongkar oleh pihak penyidik Bareskrim Polri atau oleh tim sus untuk membongkar motif dari semua itu. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau sebenarnya Ibu PJ itu jujur, maka ini cepat selesai. Yang membuat masalahnya berbelit-belit ya karena ada kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh para tersangka ini, termasuk Ibu PJ. Nah, kalau sedari awal teman-teman Ibu PJ jujur bahwa tidak ada pelecehan di Duren 3, maka itu selesai. Jadi tidak berlarut-larut seperti ini. Dan saya melihat ini kasus akan menjadi lebih lama teman-teman. Apalagi berkas tuntutan yang diberikan kepada jaksa itu dikembalikan lagi kepada penyidik. Nah, ini berarti kan belum lengkap, belum komplit berkas yang diberikan kepada pihak kejaksaan. Nah, itu teman-teman, kalau kita melihat perkembangan dari peristiwa tewasnya Brigadir Joshua yang sampai hari ini belum terlihat, belum ada kepastian terkait motif kenapa Verdi Sambo memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pembunuhan kepada Brigadir Joshua. Namun, kita berharap agar pihak kepolisian, penyidik, dan tim sus ini bekerja secara optimal, maksimal, untuk membongkar skenario dari Verdi Sambo. Itu yang bisa kita bahas teman-teman. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.